Rani! Ada apa? Aldi, ada apa? Nggak tahu tante, coba lihat ya. Kenapa? Coba. Buka. Rani, buka pintunya, Rani! Kayaknya ini dikunci dari dalam. Rani! Ini nggak bisa dibuka. Iya tante. Coba kamu cari. Buka satu. Rani! Aduh, cepetan Aldi. Coba. Rani! Rani? Rani kenapa? Rani! Rani, kamu kenapa, Rani? Aldi, tante ambil air minum dulu ya. Ya. Rani. Rani, kamu kenapa? Bagus. Kamu sudah muncul. Karena aku ingin semua gadis yang berhubungan dengan Aldi itu lenyap. Dendamku kepada orang tua Aldi itu belum tuntas. Mamanya Aldi itu sudah merebut cintaku dengan Mas Andra. Sekarang waktunya aku balas dendam. Ini pasti butiknya. Ma. Roy. Wah, udah dijemput anaknya nih. Oh iya, Rani kenalin ini anak tante namanya Roy. Oh, halo. Halo. Rani. Hai. Ya ampun, shopping bag mama ketinggalan di dalam, Roy. Ya udah kalau gitu Roy aja yang ngambilin, Ma. Ya udah, kamu yang ambil ya. Kamu siapa? Kenalin, saya Roy, anaknya Mama Lani. Saya Cindy, pemilik butik ini. Kamu kenapa sih? Kok kayak ketakutan gitu? Nggak apa-apa tante, saya buru-buru ditungguin Mama. Mama suruh ambil shopping bag. Mama di mana ya tante? Oh, sebentar. Ini. Makasih tante, saya pamit dulu. Serem banget wajah asli tante Cindy. Kenapa aku ngerasa ada energi aneh waktu aku jabat anak itu? Ini kan, Ma? Iya, makasih ya. Leila, aku akan membuat anakmu merasakan sakitnya kehilangan seseorang. Seperti aku kehilangan Mas Andre telah kau rebut. Dan penderitaan anakmu adalah penderitaanmu juga. Dan itu pun seperti penderitaanku karena kehilangan Mas Andre yang telah kau rebut. Kau lihat. Rani, kamu kelihatan cantik sekali. Kayak kamu waktu masih muda, Laila. Cantik sekali. Saja. Rani, kamu kenapa, Rani? Rani kenapa, Ma? Gak tahu, kelihatannya kayak tercekik. Rani? Rani? Pa? Rani? Ali! Kenapa? Rani? Rani? Pa? Rani kenapa, Pa? Pa! Adi, apa sih maksud kamu? Bapak coba lihat. Bapak coba lihat. Rani? Rani.
Rani bangun, Rani. Rani sudah nggak ada, Ma. Rani! Dia meninggal, Pak. Ya Allah. Rani. Rani bangun. Sebelumnya kami minta maaf. Karena malam-malam sudah ganggu Roy, Papa Roy dan Mama Roy. Gak apa-apa. Kalau memang kami bisa bantu, pasti kami bantu. Terima kasih. Dengan kematian Rani yang tidak wajar, jadi membuat Aldi tidak menerima hal ini, Nak Roy. Kak Roy, apa yang terjadi sama Rani tolong lihat ya. Papa yakin kamu pasti bisa bantu. Sebenarnya Roy cuma bisa sebagai media, Om. Tante, ya Roy juga bisa salah. Cuma Roy akan coba lihat apa yang terjadi sama Rani. Makasih Kak Roy. Kak Roy, apa yang Kak Roy lihat? Aku lihat Rani pakai baju baru di butiknya Tante Cindy. Ya, cuma itu aja. Aku nggak bisa lihat yang lain. Kak Roy, tolong bantu lihat lagi ya. Tolong. Aneh. Aku nggak bisa lihat yang lain. Aku cuma bisa lihat Rani pakai baju baru di butik. Itu aja. Ya udah, kita lanjutkan besok aja lagi ya. Iya, Pak. Kami pamit dulu, Roy ya. Kak Roy, makasih. Pamit dulu ya. Makasih. Makasih ya. Ya, Nak Roy, makasih ya. Pak ya. mari Pak. Ayo. Ayo Aldi. Sekali lagi, terima kasih Roy. Pergi kamu. Maafin aku, Cindy. Om Andra, kita bisa bicara empat mata. Kita masuk aja, Pak. Oke, permisi dulu ya. Ayo, mari, Aldi. Ayo. Maaf kalau saya lancang ingin tahu urusan pribadi Om. Tapi saya heran kenapa saya selalu dapat gambaran penampakan Om bersama Tante Cindy. Tapi anehnya lagi, Tante Cindy selalu sedih Om, selalu menangis. Sebenarnya Om malu untuk cerita ini semua. Tapi karena ini untuk masa depan anak Om juga, oke, Om akan ceritakan semuanya. Sebenarnya Om Andra itu dengan Tante Cindy dan Tante Lela itu teman satu kampus. Cindy itu adik kelas Om. Hubungan kami sangat dekat. Makanya Om nggak nyangka kalau Tante Cindy itu suka sama Om. Makanya dia nangis dan marah waktu Om katakan Om akan menikah dengan Tante Lela. Tega kamu, Mas. Tega. Kamu sakiti aku. Kamu tinggalin aku. Aku benci sama kamu, Lela. Sama kamu, Sandra. Dendamku tidak akan pernah habis untuk kalian berdua.
Jadi Tante Laila itu dijadikan kurir makanan sama antar surat oleh Tante Cindy buat Om Andra. Iya, anehnya Om jatuh cintanya sama Tante Laila. Makanya Tante Cindy ngerasa kalau Tante Laila tuh ngerebut Om. Padahal emang Om sukanya sama Tante Laila. Tante Cindy pasti marah banget sama Tante Laila, Om. Dia ngerasa dikhianati, Om. Benar. Bahkan pada saat pernikahan Om dengan Tante Laila, Cindy masih marah-marah di pernikahan itu. Tapi nggak apa-apa. Belakangan ini mereka malah akrab dan sudah nggak ada masalah lagi kok. Kebakaran! Kebakaran! Kebakaran di mana? Itu Pak, ada kebakaran di kompleks sebelah. Rumahnya Bu Cindy. Tante Cindy. Ayo, bantuan nih, cepetan, cepetan. Cindy. Cindy. Sabar Cindy ya, sabar. Ini semua pasti ada hikmahnya. Cindy. Cindy. Roy, bantu Om angkat Tante Cindy ke rumah ya. Rumahku terbakar, Lela. Sabar Cindy, ini ujian dari Allah. Kamu pasti mendapatkan yang lebih baik. Tapi aku gak enak sama kamu, sama Mas Andra. Cindy, udah kamu tenang aja. Kan kamu sudah kami anggap seperti saudara sendiri, ya. Tenang aja, kamu tinggal di sini. Makasih Lela. Makasih Mas Andra. Akhirnya aku bisa dekat sama Mas Andra. Dari dulu aku selalu bermimpi bisa di sisi Mas Andra. Tante Cindy, Roy juga ikut prihatin atas musibah yang menimpa Tante Cindy. Jangan putus asa ya, Tante. Makasih Roy. Ya udah, Roy mau pamit dulu deh. Iya. Permisi. Iya. Sabar ya Cindy ya. Ya udah Bun, yuk. Kita keluar ya. Iya Pak. Ya, Pak. Sepertinya Roy bukan orang sembarangan. Aku harus waspada. Panas. Ada apa ini? Siapa yang melakukan ini? Enggak. Ini nggak boleh terjadi. Ini ada yang orang melakukan. Ini mengganggu penjagaku. Panas! Sakit! Cindy? Aku dengar teriak-teriak. Ada apa ya Cindy? Kamu baik-baik aja kan? Maaf, aku cuma keingat rumahku yang terbakar dan aku kesal sendiri. Tapi aku nggak apa-apa kok. Aku mau istirahat. Ya udah, kamu istirahat ya Sin. Jangan mikir yang aneh-aneh. Pokoknya aku sama Mas Andra selalu mendukung kamu. Ya? Iya. Ya udah, istirahat ya. Aku keluar dulu ya. Oke. Biar aja Lela melihat mukaku yang
jelek ini. Aku harus mengubah mukaku menjadi cantik lagi. Kecantikanku, pendampingku, persembahkanku. Kembalikan mukaku yang cantik lagi. Kembalikan. Rumahnya gede banget. Terus barang-barangnya mahal-mahal. Harusnya ini rumah milik aku sama Mas Andra. Kamu, Lela. Luka cakaran makhluk itu mengerikan sekali. Kali ini yang kamu hadapi makhluk astral, bukan sembarangan, Roy. Kamu harus hati-hati. Iya Oma, tapi Oma janji Oma, jangan bilang Papa sama Mama soal ini. Asal kamu bisa hati-hati, jaga diri, Roy. Aku merasa Tante Cindy punya energi negatif yang kuat. Aku khawatir kehadiran Tante Cindy bisa jadi masalah buat keluarga Om Andra. Tumben, Mama bikin sarapan sebanyak ini. Biasanya cuman beliin Papa nasi uduk. Mama nggak masak, nggak tahu siapa yang bikin. Oh ya? Aku yang siapin semuanya. Semoga kalian suka ya makananku. Dan yang penting biar Aldi nggak sedih lagi. Aduh Cindy, nggak perlu repot-repot. Kamu adalah tamu di rumah kami. Kenapa jadi pembantu begini? Aku memang sengaja untuk menyibukkan diri. Supaya aku nggak teringat sama musibah rumahku. Dan yang penting Aldi bisa kembali beraktivitas. Ya udah, yuk kita sarapan bareng yuk. Oh enggak. Aku tadi udah. Sekarang silahkan kalian menikmati. Aku mau ke dalam dulu ya. Makasih Lesin. Sekarang kamu masih bisa pamer kemesraan, Lela. Tapi sebentar lagi semua orang yang kamu cintai akan meninggalkan kamu. Makanlah sepuasnya kalian. Makanan dari bahan busuk dan bau yang sudah aku jamin-jamin. Lihat saja Lela. Suami dan seisi rumah ini akan menjadi milik. Pagi Om, Tante. Ada Roy. Roy, yuk sarapan sekalian yuk. Enggak Om, tadi saya udah sarapan di rumah. Ya udah mah. Papa mau berangkat kantor dulu ya. Iya. Oke Pak. Aldi, Roy, Ya. Om berangkat kantor dulu ya. Tante ada om dulu ya. Roy sakit. Adi, kenapa ada makanan yang busuk menjijikan di sini? Maksudnya? Ya, Roy, ini tuh susu, ini jus, ini roti, dan ini telur buat Tante Cindy. Mau coba? Coba. Aldi, kamu nggak tahu sebenarnya. Aku bisa lihat pakai mata batinku, Di. Ini nggak seperti yang kamu kira. Makanan ini dibikin sama jin jahat yang mau mencelakai keluarga kamu. Roy, kamu tuh jangan asal nuduh aja ya. Tante Cindy itu teman baik Mama dan Papa. Jangan asal fitnah.
Mata batin itu nggak selalu benar, tahu? Iya, aku tahu, Al. Tapi aku akan buka mata batin kamu supaya kamu tahu makanan di meja ini seperti apa sebenarnya. Oke, coba silakan. Siap ya? Aku akan buka mata batin kamu. Kepala kamu terluka, Di. Di, kotak obat di mana? Biar aku bisa obatin luka kamu. Udah nggak apa-apa, Kak Roy. Biar aku aja yang ambil ya. Di. Aduh, sakit. Kamu jangan sok pahlawan ya di sini. Tante, aku udah tahu siapa tante sebenarnya. Jadi, sebelum seisi rumah tahu ini siapa tante sebenarnya, mendingan tante bertobat. Kamu ngancam aku? Hah? Mana bisa kamu ngalahin aku? Temen tante dari tadi mau masuk ke rumah sini. Tapi karena ada aku, dia nggak berani. Aldi, kamu ngapain sih? Bawa kotak obat segala sama perban segala. Udah, Ini biar tante aja, biar tante aja. Kak Roy, tolong bantu aku. Enggak, biar. Sakit. Anak ini bisa jadi penghalangku. Aku harus menyingkirkan kamu, Roy. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kami pamit dulu ya, Bu. Error. Mas Andra, kenapa kamu tinggalkan aku, Mas? Kamu sudah berjanji sama aku untuk selalu bersama aku, Mas. Laila, kamu yang sabar ya. Ikhlaskan kepergian Andra supaya dia tenang. Papa nggak lihat sahabatnya. Tante Cindy kemana ya? Aku nggak tahu, Pak. Laila, ayo kita pulang. Kenapa aku merasakan Om sedih dan ketakutan, Om? Kok aku ada di sini sih? Kok aku nyetir mobil? Karakter tuh ngebut banget. Tante Cindy ada di balik semua ini. Arwah Om Andra nggak tenang karena khawatir sama istri dan Aldi. Aku akan bantu, Om. Semoga Tuhan dan penguasa alam semesta mendukung saya, Om. Biar nanti Pak Ustadz dan semua warga mengaji buat Om. Semoga buat Om juga tenang juga.
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Pak Ustadz. Apa itu Pak Ustadz? Alhamdulillah. Pak Ustadz udah kena. Pak Ustadz, Astagfirullahaladzim. kok baju saya jadi banyak belatung begini Pak Ustadz? Padahal nggak ada makanan di sini Pak Ustadz. Gak biasanya banyak belatung di sini, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak, tenang. Mari kita lanjutkan pengajiannya. Tanzilal Azizir Rahim Litundira qauman ma undira aba'u fahum ghafilun. Ya Allah! Tolong kalian pergi dari sini! Kalian pergi! Pergi, kenapa masih bertahan di sini? Kalian pergi! Litundira qauman ma undira aba'u fahum ghafilun. Laqad haqqal qaul. Astagfirullahaladzim. Ada apa lagi itu, Pak Ustadz? Mari, kita tetap istiqomah. Lanjutkan pengajiannya. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fa ilal azqani fahum muqmaun. Kenapa tuh orang kulit banget ih? Aku nggak boleh kalah. Aku harus tuntaskan dendam ini. Sebentar lagi. Aku ingin melihat Lela lebih merasakan dari apa yang aku rasakan. Awas kamu. Tolong Nak Roy, sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya ini tentang hubungan cinta bertepuk sebelah tangan antara Tante Cindy dan Om Andra. Ya memang benar sih. Tapi Tante tidak pernah benci. Dan Tante Cindy tidak pernah melakukan apa-apa. Dia sangat baik sekali sama Tante. Dia memendam perasaannya, Tante. Aku melihat ada sosok perempuan berwajah pucat dan tubuhnya penuh belatung yang selalu mendampingi Tante Cindy. Dan di dalam tubuh Tante Cindy pun banyak sekali susuk dan energi hitam. Mohon maaf Tante kalau aku harus menyampaikan ini. Pemicu tabrakan Om Andra pun gak wajar. Dia dikendalikan oleh makhluk gaib sehingga Om Andra menabrak dinding beton. Siapa yang melakukannya, Kak Roy? Sebenarnya aku gak mau berburuk sangka. Di pandangan mata batinku cuma ada sosok Tante Cindy dan perempuan berwajah pucat yang tubuhnya penuh belatung. Ya mungkin aku salah. Yang penting sekarang Tante dan keluarga lebih baik sholat. Memohon petunjuknya. Makasih Nak Roy. Hancur banget ini mukanya. Aku harus bisa melawan semua ini. Kamu kekuatanku. Kamu harus menghancurkan hubungan mereka. Dan kamu harus menghancurkan kebahagiaan mereka.
tangan gue kenapa nih? Woi. Bisa dimantau sih. Ayo seret aja. Bang, ampun bang. Aja. Hajar aja, ayo. Jangan dibongol! Berhenti jangan dibongol! Ibu ini siapa, Bu? Kenapa Ibu belain dia? Dia itu hampir nabrak orang, Bu. Tapi kan belum kena. Minta maaf. Emangnya ibu siapa? Belain cowok sejagoan ini. Iya, benar itu. Dia suami saya. Jadi sekarang bubar. Bubar! Cepat bubar! Banget ini. Bubar saya bilang. Pelan-pelan. Kamu nggak apa-apa? Hah? Sekarang kamu aku bawa pulang ya. Yuk. Pelan-pelan. Setelah kamu buka mata, kamu akan mengikutiku dan akan mencintaiku. Aldi, muka kamu mirip dengan seseorang yang pernah menjadi kekasihku sebelum ibu kamu mengambil dariku. Kamu jangan berani-berani ya menghalangiku, atau akan aku habisi. Kamu harus membayar sakit hatiku melalui anakmu, Lela. Aduh, kenapa si Aldi belum pulang ya? Kemana nih anak di jam segini? Oh ya. Halo, Mama Lani. Apa Aldi ada sama Roy? Hah? Tidak ada? Oh iya, kalau begitu terima kasih. Iya, selamat malam. Mana ya Aldi? Aku di mana nih? Tante Cindy? Kenapa? Kok kamu kaget gitu sih? Aku seneng loh, kamu udah sadar. Tante, aku di mana? Ya, kamu minum dulu. Pasti kamu aus kan? Kenapa Tante Cindy itu cantik banget ya? Mama? Kamu mulai sekarang, kamu jangan pedulin mama kamu. Cuekin. Karena kamu sekarang sudah sama aku. Ya? Aku sudah bersama kamu, jadi gak perlu kamu ingat-ingat mama kamu lagi ya. Dasar perempuan bodoh. Sebentar lagi Aldi akan meninggalkan kamu. Tante tuh cantik banget ya, kenapa aku jadi sayang sama Tante? Sekarang kamu jangan panggil tante lagi ya. Kamu panggil aja Cindy. Iya, Cindy. Kok lipstiknya bau amis ya?
Aku bermimpi buruk kalau aku melihat sosok wanita jatuh dari lantai atas. Dan aku sepertinya kenal. Kenapa dia merasakan apa yang terjadi sama ibunya ya? Aku akan habisi ibu kamu. Dia sudah merebut ayah kamu dari aku. Tante? Kamu cuma mimpi aja. Kamu minum sedikit ya, supaya kita nyenyak lagi tidurnya. Aku nggak haus. Sedikit aja. Setelah itu kita akan tidur nyenyak. Ayo, sedikit aja. Ayo minum air. Minuman ini akan terus membuat kamu tunduk padaku. Yaudah, sekarang kita bisa kembali tidur lagi dan tidur nyenyak, ya? Iya, Cindy. Tante Cindy, Aldi, kenapa mesra banget? Ih, jijik banget sih pacarannya. Di depan umum mesra banget. Mana tante-tante lagi. Pantesnya jadi maknya tuh. Lu ngomong apaan, ah? Sadar. Kamu lagi. Kamu apakan dia? Kamu berurusan denganku. Lu ngapain mentang-mentang calon istri gua, ah? Apa? Calon istri? Iya, gua mau nikah sama dia. Kenapa? Di, sadar Di! Lu kemana aja? Rani meninggal, cewek lu meninggal. Dan gua tahu siapa penyebab kematian cewek lu. Dia! Fitnah ya. Aja kamu. Apa-apaan ini? Gak apa-apa, Dek. Gak apa-apa, Bas. Stres kalau itu orang. Apa? Kalian ingin menikah? Iya. Sejak Rani meninggal, kamu tidak pernah muncul. Dan bahkan kamu tidak pernah ke kuburannya, Aldi. Bahkan kamu sebenarnya itu cinta sama Rani. Sudah! Rani itu udah meninggal. Ngapain sih masih diomongin juga? Ma, Aldi cinta sama Tante Cindy. Aldi mau menikah sama dia. Aldi, apa kamu lupa apa yang dia telah lakukan sama kita? Sama papa, sama mama. Emang apa yang dia lakukan, Ma? Aldi tetap cinta sama Tante Cindy. Lela. Kamu tuh nggak bisa ya untuk menahan anak kamu. Karena Aldi tuh mencintai aku. Kamu jangan merusak pikiran Aldi. Meracuni? Ya enggak lah. Udah Lela, kamu terima aja aku sebagai menantu kamu. Lagi pula sebentar lagi kita tuh akan menikah. Dan kita tuh udah hidup bersama. Apa? Aldi, kamu tahu nggak perbuatan kamu? Kamu tinggal bersama dia. Kamu mau? Iya, Ma. Karena aku cinta sama Tante Cindy. Akhirnya aku bisa lihat kamu nangis hebat beberapa kali dalam hidup kamu. Hidupmu akan lebih pahit dari hidupku, Lela. Laila? Kamu? Kenapa kamu kaget lihat saya? Biasa aja kali, gak usah melotot kayak gitu. Bukan gitu. Cuma saya pikir kamu udah gak tinggal di sini. Saya sudah tinggal di sini. Dan rumah ini milik saya. Karena saya sudah menikah dengan Aldi. Kamu gak lihat nih? Hah? Apa? Kamu menikah dengan Aldi? Gak salah. Kamu tuh kan jauh lebih tua dari Aldi. Kamu pantasnya jadi tantenya. Jawab mulut kamu. Saya ini masih cantik dan masih muda.
Dan Aldi yang tergila-gila sama saya. Kamu dasar iri ya? Saya bukannya iri. Kamu pergi. Pergi dari sini dan jangan datang ke sini karena kami gak butuh tetangga kayak kamu. Pergi sana. Aldi, lu yakin nikah sama Tante Cindy? Sadar, Di. Lu udah diguna-guna sama dia. Keterlaluan ya kamu ya? Masih aja bisa ngomong kayak gitu. Sadar, Di. Sadar, ini bukan lu. Kamu pergi ya? Pergi! Kalau enggak saya laporin ke polisi. Karena kamu sudah mengganggu urusan orang lain. Pergi! Dengar ya Roy. Lo gak usah ikut campur urusan gua. Dia itu istri gua. Dan gue cinta sama dia. Dan lo gak bakal bisa misahin gua. Selamat siang, Mas Aldi dan Bu Cindy. Aduh, ada apa sih rame-rame? Kenapa? Kami hanya mau memastikan saja warga di kampung kita. Karena Mas Aldi dan Bu Cindy belum pernah melapor. Kalau boleh tahu, Mas Aldi dan Bu Cindy menikahnya di mana? Tinggal berduaan begini satu rumah ya nggak boleh. Kami sudah menikah siri. Mana buktinya? Iya, jangan kayak kumpul kebo dong, benernya. Dari kampung kita. Warga! Pada diem gak? Lu tuh semua pada rese Pasti ini gara-gara lu kan? Maaf, Di. Warga di sini nggak mau ada perzinahan. Lu tuh rese Saya mau ketemu Bu Laila. Bu Laila di mana ya? Bu Lailanya lagi ke salon. Dan saya tuh sayang banget sama mertua saya dan anaknya. Dan kalian ngapa sih harus pada sirik? Pergi nggak? Pergi! Lu awas ya. Aneh. Dia pasti diguna-guna sama Tante Cindy. Tante Lela. Ada yang datang. Tante Lela. Pintu terkunci. Aduh, sini mengunci rumah. Aduh. Tante Lela. Tolong. Tolong Tante. Tante. Nak Roy. Tolong Tante, Roy. Tolong Tante. Tante kenapa jadi dikuncin begini? Iya, tolongin Tante, Roy. Tolongin. Cari nggak beres. Roy. Tante, ada jendela yang nggak ada teralisnya nggak? Ya, ada. Di samping rumah. Samping rumah ya. Oke. Roy, tolong Tante, Roy. Tante, ayo. Ayo. Kenapa, Tante? Nggak tahu. Kamu lakukan itu, aku akan marah sama kamu. Roy, kamu harus pergi. Kalau Tante melawan, anak Tante celaka. Tante Cindy itu jahat sekali. Kamu harus pergi, Roy. Ya udah, aku harus tolongin Tante ya. Iya, cepat Roy. Cepat. Ih. Aduh. Hah? Ada siapa-siapa? Siapa yang melakukan ini ya? Enak banget ya lagi di sini santai-santai terus bermalas-malasan. Ada apa lagi, Sin? Nih, cuci baju-baju ini. Malas ya di rumah ini. Aku belum makan dari pagi, Cindy. Terus Mama mau makan. Kalau kamu mau makan, kerja dulu. Kamu cuci semuanya, jangan malas-malas kayak gini. Ngerti kamu? Aku benar-benar belum makan dari pagi, Cindy. Ya udah, kalau kamu lapar, di belakang tuh di dapur ada sisa makanan. Tapi ingat, kerja. Ngerti? Ma, kalau Mama mau makan, makanya Mama tuh jangan malas. Bangun pagi-pagi. Aldi, kenapa kamu berubah? Dulu kamu perhatian dan sayang sama Mama. Kenapa, Aldi? Mama mau Aldi sangat baik sama Mama. Mana sertifikat rumah Mama?
kasih ke Aldi atau ke istri Aldi. Tuh. Apa kata anak kamu? Sekarang mana sertifikat, terus kamu jangan lupa kamu bersihin semua dan kamu jangan semangat. Ngerti kamu? Pokoknya ingat ya. Cepat! Berdiri! Males banget sih ini orang. Mama Lani, Mas, Roy, tolong aku. Kamu tenang dulu ya. Kamu tenang, ceritakan semuanya apa yang terjadi. Aldi sudah bukan seperti anakku lagi. Dia juga sudah menikah dengan Cindy dan Cindy menyiksa aku. Aku dibikin jadi pembantu rumah tangga. Ya ampun. Cindy benar-benar jahat. Aku mau pergi dari rumah itu. Aku kabur karena dia selalu menyiksa aku. Udah saya duga Tante. Tolong Tante Roy. Ayo kamu ikut kami, tenangkan diri kamu ya. Dengar ya. Kalian semua jangan pernah ikut campur urusan rumah tangga orang. Masalah keluarga kamu sudah menjadi urusan setiap orang karena ada kekejaman, penyiksaan, dan sewenang-wenang, terutama anak terhadap ibunya. Lu jangan pernah ikut campur urusan orang. Mau jadi pahlawan orang. Aldi, kamu anak baik. Kamu anak mama, Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Lepasin. Sini, lepasin. Lepasin siapapun kamu. Aku akan bakar rumah kamu. Pohon tua samping makam. Kamu kalau berani, nih ya, kan jatuhkan dia ke. Taruh sini. Jangan taruh sini. Cindy. Ya Allah. Di mana aku? Aldi. Aldi anakku. Aldi. Dia memilih jalannya sendiri. Itu pilihannya. Ya Allah. Alhamdulillah kamu udah sadar Aldi. Ya Allah, kenapa Tante Cindy nggak ada yang nolongin? Kamu tidak perlu tahu ceritanya. Yang penting kamu sudah kembali kepada mama. Kamu sudah sadar. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah, makasih ya Allah kau telah selamatkan aku dan orang-orang yang aku cintai. Ya Allah. Alhamdulillah kamu sudah sadar, Nak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Roy, Bapak, Om, Tante. Terima kasih, Nak Roy. Mas dan Mama Lani. Ya, sudah jalannya tuh. Iya, alhamdulillah. Mama Lani, Pak Roy, mari ke rumah saya. Maaf Laila, tapi masih banyak yang harus kami bereskan. Besok saya dan omanya Roy akan pergi ke luar negeri. Oma harus berobat di luar negeri. Semoga segera pulih omahnya Roy. Makasih Tante.